Tipe cowok idaman dari segi fisik dan perilaku. Kenapa Kak Sherly nggak punya pacar? Nggak tahu juga aku kenapa ya. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi aku udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol sama kalian. Jadi hari ini kita bakal duduk santai dan ngobrol aja. Aku juga hari ini sengaja filmingnya kayak di lantai biar lesehan lebih santai gitu. Sabar pakai bantal deh. Susah pantat aku isinya tulang semua nggak empuk. Oke. Kita langsung mulai ya. Ini ada pertanyaan pertama. Kebetulan itu pertanyaan perkenalan. Nama asli dan panjang kakak. Nama asli aku Sherly, nama panjang aku Sherly. Dan banyak banget yang gak percaya, jadi aku bakal tunjukin aja nih kartu mahasiswa aku. Nama aku tuh cuman Sherly. Di akte kelahiran aku juga cuman Sherly. Jangan tanya kenapa, karena aku juga nggak tahu kenapa nama aku cuma satu kata. Aku juga pengen punya nama panjang. Kalian ada nggak sih yang namanya juga cuma satu kata doang? Kayak kita kumpulin orang-orang yang namanya cuma satu kata. Next, pertanyaan yang paling banyak ditanya itu skincare rutin. Jadi sebenarnya aku tuh bingung kalau harus bikin video skincare rutin karena skincare aku tuh selalu berubah-berubah. Jadi aku bakal lebih banyak bahasnya tuh di Instagram, kayak aku lagi pakai skincare apa, lagi apa yang works, apa yang enggak. Itu aku ceritanya biasa di Instagram, jadi kalian bisa follow aku di Instagram aku @sherlyshu. Tapi tips terpenting yang bisa aku kasih ke kalian itu belajar tentang kandungan skincare. Karena menurut aku skincare itu lebih personal dan reaksinya ke kulit orang itu bisa beda-beda. Kayak misalnya kulitnya A itu cocoknya sama ingredients ini, tapi kulit B nggak cocok dan sebaliknya. Cara belajar tentang ingredients juga gampang banget. Kalian bisa tinggal Google aja atau kalian bisa lihat di websitenya Paula's Choice. Dan akhir-akhir ini aku juga suka nonton video-video skincare gitu sih di YouTube. Jadi aku bisa lebih ngerti sama ingredientsnya. Jadi sekarang kalau misalnya aku ngeliat skincare terus aku kayak baca ingredientsnya tuh lama-lama bisa hafal, jadi kayak lumayan ngerti gitu skincare ini tuh isinya apa aja sih dan efeknya ke kulit aku itu bakal gimana reaksinya. Aku kasih contoh aja ya, sabar aku ambil dulu. Ini adalah skincare yang udah pernah aku bahas di Instagram aku. Ini member terbaru di skincare rutin aku, ini acne serum dari Scarlett. Kayak gini packagingnya. Ini tuh lebih ke gel texture gitu. Dan dia tuh ringan banget dan cepat banget nyerap ke kulit. It feels very nice on the skin sih. Dan ini juga fragrance free, which is always good. Dan aku juga udah lumayan ngerti sama ingredients yang ada di sini. Jadi kalau misalkan lihat ingredients, urutannya itu biasanya yang paling depan itu yang paling banyak. Jadi ini ingredients paling banyaknya itu tea tree water. Ingredients yang tea tree itu emang bagus banget untuk mengatasi jerawat. Dan tea tree water itu ingredients yang antimikrobial. Jadi dia tuh bisa melawan bakteri penyebab jerawat. Terus dia juga bisa mengatasi jerawat, mengurangi buntusan, terus juga bisa mengurangi minyak di muka kalian. Ingredients kedua itu Jeju Centella Asiatica. Kulit aku tuh cocok banget sama Centella Asiatica karena dia tuh lebih ke calming ingredients, jadi kayak mengurangi peradangan di kulit kalian. Terus dia juga bisa mempercepat penyembuhan luka di kulit kalian. Dan Centella Asiatica itu cocok banget buat semua jenis kulit, even yang sensitif. Dan ini juga ada vitamin C yang aku bener-bener suka banget. Kalau misalnya kalian belum pernah coba vitamin C, aku bener-bener menyarankan kalian buat coba vitamin C karena kulit aku tuh number one ingredient yang paling cocok di kulit aku itu vitamin C. Vitamin C itu lebih ke brightening, terus dia juga bisa memudahkan flek dan bekas jerawat di muka kalian. Ini juga ada salicylic acid yang bagus banget buat kalian yang punya masalah komedo, karena salicylic acid itu dia ngebersihin kotoran di dalam pori-pori kalian supaya kotorannya itu nggak jadi kesumbat terus jadi komedo. Yang terakhir ada licorice extract. Jadi dia tuh untuk melindungi kulit kita dari matahari, untuk mencegah hiperpigmentasi. Terus dia juga bisa mengatasi jerawat dan kemerahan di muka kita. Kalau misalnya kayak gitu kan kalian jadi jelas gitu skincare ini tuh fungsinya apa aja sih. Dan menurut aku kandungan di serum ini tuh sangat simple dan efektif, kayak bener-bener dia acne serum, jadi untuk mencegah jerawat, beruntusan, dan bahan-bahannya emang ditujukan untuk itu. Aku udah pernah pakai ini sekitar 2 mingguan. Aku bakal kasih lihat before afternya aja. Ini aku pakai selama 12 hari dan selama 12 hari itu aku cuma pakai ini buat jadi skincare pagi dan malam karena aku mau ngetes. Dan hasilnya oke banget sih di aku. Menurut aku ini juga harganya affordable banget. Dia 75.000 dapat 15 ml dan udah ada BPOM-nya juga. Kalau misalnya kalian interested, aku bakal taruh linknya di description box. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerti ingredients, itu bisa memperhemat waktu kalian buat cari skincare. Karena lama-kelamaan kalian bakal ngerti ingredients apa yang cocok dan gak cocok di kulit kalian. Next, ini baik banget dan nanya juga, Cici punya pacar nggak? Ceritain sedikit tentang love story-nya dong. Lagi non-existent guys, aku lagi nggak punya pacar sekarang. Tapi yang terpenting adalah aku sekarang sangat bahagia.
Dan juga aku mau bilang aja kalau misalnya next time aku punya pacar, kayaknya aku bakal lebih jarang expose di sosial media. Kayak aku mau lebih keep it private. Bisa aja sekarang aku lagi ada pacar tapi aku nggak bilang. Nggak ada kok guys. Terus ada juga yang nanyain tipe cowok idaman dari segi fisik dan perilaku. Oke, tapi sebelumnya ini adalah tipe aku ya, jadi pasti bakal sangat-sangat subjektif. Dan kalau misalnya kalian ngerasa tipe kalian bukan kayak gitu, nggak apa-apa, berarti tipe kita beda, jadi kita nggak bakal rebutan jodoh, oke? Dari fisik dulu ya, sebenarnya yang paling penting itu dia lebih tinggi dari aku. Tapi tinggi aku nggak nyampe 160 sih, jadi nggak susah cari cowok yang lebih tinggi dari aku. Tapi kalau misalnya aku pakai high heel, tinggi kita jadi sama, itu agak consider sih. Kalau bisa yang lebih tinggi dari aku meskipun aku pakai high heel lah. Kalau nanti waktu nikah tingginya sama. So aku mau perbaiki keturunan juga, jadi itu. Buat penampilan aku lebih suka yang rapi daripada yang kayak berantakan, yang kayak anak metal gitu. Is this offensive? Jangan take offense, aku nggak tahu gimana cara describe-nya soalnya. Pokoknya aku lebih suka orang yang rapi. Tapi aku nggak suka orang yang terlalu conscious. Kalau misalnya dia conscious karena insecure, aku bakal bantu dia supaya dia nggak insecure lagi. Tapi kalau misalnya dia conscious karena dia sangat narsis, itu kayak bikin ilfeel gitu sih. Untuk sifat yang paling penting itu satu frekuensi, bisa diajak ngobrol, terus nyaman, aku bisa cerita apa aja. Dan dia juga harus ada plan buat masa depan dia. Karena aku tuh orangnya lumayan ambisius, jadi aku nggak bisa sama orang yang kayak mager mikirin masa depan gitu. Kalau masalah kerja sama ngurusin rumah, menurut aku itu 50-50 gitu. Kayak aku nggak suka sama orang yang mindsetnya itu cuci piring kan urusan cewek. Ya lu juga punya tangan anjir, cuci piring sendiri lah. Kayak gitu, jadi kita harus saling membantu. Kenapa Kak Sherly nggak punya pacar? Nggak tahu juga aku kenapa ya. Banyak juga yang nanya tips apa untuk badan kurus, gimana cara nggak insecure. Dan aku udah pernah bikin videonya, jadi kalian bisa nonton video itu aja. Awal kepikiran buat YouTube, ceritain awal-awal nge-YouTube, penghasilan pertama. Itu juga aku udah pernah bikin 2 video, jadi kalian bisa nonton itu aja. Semoga membantu ya. Karir yang mau aku jalanin ke depan. Untuk sekarang sih aku masih mau jalanin kayak sekarang, content creator gitu. Tapi aku juga pengen punya side business, mungkin kayak buka online shop gitu. Terus aku juga sempet jadi makeup artist, tapi kayak lagi stuck gara-gara corona. Jadi mungkin aku bakal jalanin itu juga, tapi aku masih nggak tahu aku mampu atau enggak. Dan mungkin kedepannya ada opportunity lain, jadi masih nggak tahu sih. Kalau misalnya Cici sekarang nggak jadi content creator, kira-kira bakal milih ngerjain apa atau fokus kuliah dulu? Mungkin aku bakal buka online shop sih. Dulu aku sempat punya online shop yang kayak jual handmade paper flowers gitu. Tapi aku sekarang udah terlalu sibuk, jadi aku udah stop bisnisnya. Alasannya itu karena awal aku masuk hukum itu karena mau belajar aja, bukan karena aku emang passion mau jadi sesuatu gitu yang profesinya hukum. Dan setelah beberapa tahun itu aku nyadar aku emang enjoy belajar hukum, tapi itu bukan passion aku. Dan aku nggak mau kerja di bidang yang bukan passion aku. Apa pekerjaan yang paling kakak senangi saat melakukannya? Karena ada kata paling, jadi cukup satu aja dan ceritain juga. Kalau dari proses kerjaku itu kayak planning, filming, editing gitu ya. Aku paling gak suka editing. Kalau filming tergantung konsep, ini aku sangat enjoy sih. Tapi mungkin yang paling aku suka itu di tahap planningnya. Jadi kayak aku duduk terus nyalain lagu yang calming, terus nyalain scented candles, terus aku dan buku catatan aku kayak bener-bener brainstorm, memikirin ide apa, research, terus kayak tuangin ide-ide aku. Itu kayak beneran peaceku banget. Apalagi kalau misalnya kalian suka videonya, itu kayak rasanya puas banget. Karena kalau misalnya jadi tahap kayak gitu, aku bener-bener bisa kayak fokus 2 jam gak mikirin apa-apa lagi, kayak bener-bener fokus ke planning. Ini juga banyak loh yang nanyain negara yang paling pengen aku kunjungi. Negara yang paling pengen aku visit itu Jepang. Karena dari kecil aku emang suka banget sama Jepang. Gak tau kenapa, aku suka culture-nya aja. Dan semua orang yang udah pernah ke Jepang pasti bilang Jepang bagus banget. Bahkan temen aku tuh banyak yang bilang kalau mau ke Jepang itu minimal 2 kali. Kayaknya menarik banget sih. Jadi sekarang kesibukannya apa di pandemi ini? Kalau kerja, aku bikin konten di YouTube, Instagram, dan TikTok. Kalau kuliah, aku sekarang lagi semester 7, jadi aku lagi persiapan skripsi. Terus aku juga sekarang lagi jadi coach lomba yang dulu aku pernah ikut, sambil tetap aktif di organisasi. Tips bagi waktu belajar, beres-beres nge-YouTube, gimana caranya biar produktif. Aku tuh nge-jurnal udah 3 tahun guys. Ini jurnalku yang 2020, yang 2019 udah hancur, ini yang 2018. Aku nge-jurnal tiap hari, jadi sebelum tidur tuh aku selalu tulis besok harus ngapain aja. Terus besok paginya aku lihat jurnal aku, dan itu bener-bener bikin aku jauh lebih produktif. Ini kebetulan lagi akhir tahun sih, jadi aku lagi mau plan bikin jurnal buat 2021. Mungkin aku bisa bikin video tentang journal with me 2021. Nanti aku bakal kasih lihat isi jurnalku itu apa aja. Kalau misalnya kalian mau, komen di bawah ya. Apa yang Cici lakuin kalau lagi banyak banget cobain hidup, cara menghilangkan stres.
Cici kalau self healing biasanya ngapain? Kalian kenapa? Lagi pada stres ya? Banyak banget yang nanya. Don't be too hard on yourself ya. Aku juga akhir-akhir ini lagi kecapean dan kemarin sempet burn out juga, dan itu nggak bagus. Self healing buat tiap orang tuh beda-beda, tapi yang paling pertama itu cari dulu penyebabnya apa. Kalau aku kemarin tuh aku terlalu maksain diri buat lakuin banyak hal, jadi solusinya tuh aku kurangi beban kerjaan aku. Misalnya kalian stresnya itu karena sekarang pandemi, kebanyakan main HP, terus kalian jadinya sering ngebandingin diri kalian sama orang-orang yang kalian di sosial media. Delete aja Instagram, delete aja aplikasinya. Bahkan aku yang kerjanya di sosial media, aku juga pernah ada di tahap itu sampai aku harus delete Instagram. Jadi it's totally fine, dan itu works banget loh BTW. Selain itu aku juga suka nonton silent vlogs, kayak dia bisa gambar-gambar lagi bersihin kamar atau masak-masak gitu. Pokoknya yang estetik-estetik gitu, itu kayak bikin aku seneng. Aku juga suka nyalain scented candles, itu bikin aku lebih tenang juga. Pokoknya hal-hal yang bisa bikin aku seneng. Tapi kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk dan stres sampai kita tuh nggak punya waktu buat relax gitu. Kalau misalnya kayak gitu, luangin waktu beberapa menit aja buat cerita ke orang terdekat. Atau kalau misalnya udah build up banget, nangis aja. Itu bisa bikin kita feel better sih. Kalian juga bisa sharing di comment section ini ya, cara kalian di stress. Semangat guys, pasti bisa. Nah, gimana sih biar percaya diri? Setiap posting di Instagram pasti mikir gini, ada yang julid nggak ya? Menurut aku sebenarnya kita nggak harus selalu percaya diri juga. Kalau aku tuh lebih ke bodo amat. Karena pertama, mungkin aku juga pernah gituin orang. Kayak misal aku scroll Instagram, terus aku ngeliat kayak, kok hidungnya agak bengkok ya. Tapi ya udah, itu cuma thoughts yang lewat gitu. Habis itu juga aku scroll terus aku nggak kepikiran lagi. Aku tuh selalu mikir aku tuh nggak sepenting itu sampai foto aku tuh diomongin orang sampai ke bawah tidur gitu. Karena aku juga nggak pernah gituin orang. Fotoku itu cuma salah satu foto yang dia lihat di hari itu di antara puluhan foto yang dia lihat, dan foto aku nggak sepenting itu. Jadi santai aja kalau mau post foto, palingan juga mereka nggak peduli kayak kita nggak peduli sama foto orang lain. Cara ngadepin orang yang suka ngurusin hidup kita padahal kita nggak pernah ganggu hidup dia. Pernah nemuin orang yang nggak kenal deket gitu sama kamu tapi so tau banget nggak gimana cara ngadepinnya. Cuma ada dua, antara labrak atau bodo amat. Kalau misalnya dia tuh orang yang aku kenal atau yang aku tahu, terus dia tuh spread rumors yang mungkin aja orang lain bakal percaya, aku bakal ajak dia ngomong sih, kayak ada apa ini. Tapi kalau misalnya itu stranger yang aku nggak kenal, aku bodo amat sih, dia mau ngomong apa juga, orang dia nggak kenal aku, orang juga palingan nggak percaya. Orang tua Kak Shirley pernah ngurusin soal pendidikan kakak nggak? Misalnya diarahin ke jurusan mana atau dituntun buat masuk ke sekolah mana? Untungnya nggak pernah sih. Waktu sekolah juga aku nggak pernah dipaksa buat belajar gitu, dan kuliah juga aku pilih jurusan sendiri. Orang tua aku lumayan bebas sih, tapi menurut aku juga karena anak-anaknya tahu batasan gitu. Apa yang paling dikangenin saat kuliah offline? Jadi kan aku kuliah di Bandung di Unpar. Nah, Unpar itu di daerah Cimbeluit. Itu tuh kayak agak jauh dari kota, kita tuh lebih kayak di atas gitu, kayak di pertengahan Lembang sama kota gitu. Jadi kayak sepanjang jalan Cimbeluit itu rata-rata isinya tuh kos-kosan, rumah penduduk warga itu jarang. Jadi tuh aku suka banget karena di daerah Cimbeluit itu rata-rata emang orang Unpar, kayak di satu jalan itu kayak anak-anak Unpar semua. Jadi kalau misalnya kita ke supermarket atau misalnya ke Alfamart atau kafe-kafe sekitar juga, itu tuh rata-rata anak Unpar. Jadi rasanya itu kayak tinggal sama temen-temen di satu komplek yang besar gitu. Menurut aku itu seru banget sih. Aku juga kangen banget kayak makan sama teman sekitar kampus, terus kayak jalan kaki bareng ke kampus, kelas bareng, terus jalan kaki pulang. Itu aku kangen banget. Tapi aku juga agak sedih karena aku tuh sekarang semester 7. Harusnya tuh ini kayak semester terakhir aku yang aku bisa kelas bareng teman-teman aku, karena semester 8 itu sisa skripsi. Jadi kayak udah banyak yang pulang ke rumah masing-masing gitu. Jadi aku nggak bisa experience itu lagi. Tapi ya semoga keadaannya cepat membaik, terus kita bisa balik ke kehidupan kita yang sebelumnya lagi. Kalian semuanya stay safe ya. Itu aja buat video hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku kalau kalian mau. And I hope I'll see you next time. Bye.